Hari ini perkembangannya ada apa saja, Bapak? Untuk hari ini tadi pagi ditemukan 2 lagi jadi 5 ya. Pagi tadi 25, tinggal 9 sesuai dengan data yang masuk ke kita. Jadi 9 ini kita mengerahkan rescue dari 5 wilayah. Jadi kita buat 8 tim rescue untuk pencarian korban. Selain tim pendinginan, masih pemadaman kita masih bekerja untuk pendinginan, untuk penuntasan semua. Jadi keseluruhan 210 personil yang kita kerahkan untuk pendinginan dan pencarian korban. Hari ini terfokuskan untuk melakukan pencarian orang yang hilang, kemudian pendinginan begitu ya, Pak. Tapi apakah targetnya hari ini akan selesai, Pak? Ya, kita upayakan dengan mengerahkan 5 wilayah rescue kita ini, hari ini bisa terselesaikan untuk pencarian korban. Karena memang areanya cukup luas, ditambah dengan reruntuhan atap, seng dan baja ringan, ditambah dengan reruntuhan di lantai 9 ke lantai 8. Itu agak menyulitkan kita untuk proses evakuasi maupun pemadaman. Di satu sisi kita pemadaman dari luar sudah tidak efektif karena memang tertutup dengan baja ringan dan seng-seng untuk atap atas. Kemudian yang dilakukan tim damkar ini apa Pak untuk membuka akses yang tertutup begitu? Ya, dengan adanya rescue, kolaborasi dengan tim pemadam, jadi kita harapkan seng-sengnya kita buka perlahan-lahan. Sekaligus pencarian korban jangan sampai 1 meter pun terlewat. Karena korban yang sudah ditemukan itu sudah tidak bisa teridentifikasi, artinya sudah tidak berbentuk utuh seperti layaknya manusia, jadi sudah tinggal tulang dan tengkorak saja. Dengan adanya kehati-hatian yang perlu lebih begitu ya Pak, karena akses yang cukup berbahaya, ini kemudian olah TKP akan dilakukan kapan Pak? Apakah setelah pencarian orang hilang selesai atau seperti apa? Kalau olah TKP mungkin sesuai ini dengan pihak kepolisian yang lebih berwenang untuk itu. Kalau dari kita terfokus ke pemadaman, pendinginan, kemudian penyelamatan. Selesai semua, mungkin lain polis berlanjut dengan tim kepolisian. Kan hari ini terfokus pada lantai 7, 8, dan 9. Untuk lantai lainnya apakah akan ada melakukan penyisiran di hari berikutnya? Apa hari ini juga melakukan penyisiran di lantai itu Pak? Ya, untuk gedung sebelah, untuk kita penyisiran di lantai 3 dan 5, karena memang akses dari depan sulit, masuknya dari akses pintu darurat. Kemudian dari ini nanti kita tetap sisir dari lantai per lantai. Tapi terfokus dulu di lantai 7, 8, dan 9, karena itu yang sulit. Kalau lantai lain walaupun luas, tidak ada terhalang oleh puing, oleh bangunan runtuh, dan oleh atap dari gedung ini sendiri. Apakah artinya pemilik toko yang di lantai 3, 4, 5 itu belum bisa ya Pak untuk mengecek tokonya? Apakah kondisinya masih berbahaya atau seperti apa? Ya, ketika kita masih proses pemadaman dan pendinginan, ini memang untuk masyarakat umum tidak diperbolehkan karena memang kita pun petugas dengan perlengkapan safety yang harus, karena memang resiko dari bahaya kebakaran itu masih ada sebelum tuntas pembakarannya. Untuk sekiranya penyelesaian pencarian orang hilang ini akan sampai ditemukan keseluruhannya 9 orang yang masih belum ditemukan atau sampai nanti terkonfirmasi lagi dari keluarga lain Pak? Ya, selama ini masih 14 orang, mungkin itu yang kita tuntaskan sampai di mana setiap sudut, setiap meter kita cari semua itu sampai ketemu, baru proses penyelamatan dinyatakan selesai. Apakah ada evaluasi Pak dari 2 hari ini terkait pencarian orang hilang ini Pak? Kemungkinan ada perlunya tambahan oksigen karena di dalam itu tertutup asap atau seperti apa Pak? Memang kita dari awal kita tetap memakai alat BA, breathing apparatus pernapasan anggota, karena memang dari apalagi awal-awal sampai hari kedua kemarin itu asap tebal, panas menyangkut, makanya peralatan kita APD lengkap. Alhamdulillah, jadi untuk aman untuk petugas. Kemudian sekarang juga sama, tetap kita menggunakan APD yang lengkap untuk petugas, karena memang risiko bahaya kebakaran itu masih bisa terjadi. Artinya masih akan ada kemungkinan titik-titik api muncul atau gimana Pak? Kalau untuk titik api, mudah-mudahan hari ini selesai ya, kita mau tuntas, jadi semua titik-titik kita selusuri, karena memang masih beberapa titik, hari ini diharapkan selesai semua, itu harapan kita. Jadi ke depannya karena memang itu kesulitan kita, area-area yang sangat luas ini memerlukan waktu untuk baik penyelamatan maupun proses pemadaman ini selesai.
Baik, bagi masih membutuhkan waktu, kemudian masih perlu adanya pencarian lagi begitu. Tapi apakah jika ada masyarakat yang ingin melaporkan keluarga yang hilang itu bagaimana Pak caranya? Ya, diimbau untuk masyarakat yang merasa keluarganya sampai sekarang belum bisa ditemukan atau belum bisa dikontak kembali, lapor ke poskotis kita. Di sini ada poskotis pemadam. Di situ akan kita data. Nah, itu data yang valid yang kita terima. Jadi ada pihak dari keluarga atau dari kerabat atau dari teman-teman yang melapor. Jadi kita tahu, oh iya seperti ini. Tapi kalau tidak ada laporan ini, kita tidak bisa itu buat data valid seperti itu. Jadi sesuai pencarian, sesuai data yang ada dari kita. Walaupun nanti tidak menutup kemungkinan kita menemukan korban lain, tapi kita sesuai dengan data. Untuk warga masyarakat, silakan untuk yang merasa kehilangan atau belum sampai bisa berkontak dengan keluarganya ke poskotis dari pemadam. Ini 1 kali 24 jam. Dan mahasiswa pemadam kita siap masih ada di sini.